Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi nih dalam renungan harian Covenant City Church. Kita sangat senang sekali dapat menjumpai saudara-saudara dalam renungan harian bahasa Indonesia yang kami bawakan setiap 1 minggu sekali dan ditayangkan di channel YouTube Covenant City Church setiap hari Kamis. Dan saudara, di dalam renungan kita hari ini kita akan melihat sebuah firman Tuhan yang diambil dari salah satu kitab Nabi, yaitu kitab Nabi Yesaya. Dan kita akan baca Yesaya pasal ke-40 ayat 28 sampai 31. Ya saudara, kalau ada Alkitab di depan saudara atau ada Alkitab di dalam gadget saudara, ayo sejenak kita mau lihat firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan ini dari Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31. Inilah firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, sebelum saya merekam renungan hari ini, saya sempat membuat sebuah daftar tentang hal-hal yang saya tidak tahu dalam kehidupan saya. Dan saya sempat terkejut melihat daftar ini karena ternyata banyak banget hal-hal yang saya nggak tahu dalam kehidupan saya. Saya berikan beberapa contohnya. Misalkan, saya nggak tahu apa yang akan terjadi besok dengan pasti. Saya nggak tahu berapa panjang usia saya, berapa lama saya akan hidup. Saya nggak tahu banyak tentang bidang-bidang yang berkaitan dengan sains, politik, ekonomi, seni. Saya nggak tahu kenapa kadang-kadang emosi saya itu gampang berubah-ubah. Emosi saya tidak dapat terkontrol. Sehari saya bisa bangun tidur dengan senang, tetapi di hari lainnya saya bangun tidur itu merasa capek, merasa sedih, merasa marah. Saya nggak tahu gimana tubuh saya itu bekerja sebenarnya. Saya nggak ngerti kenapa hujan bisa turun di waktu-waktu yang tidak terduga. Saya nggak ngerti apa rencana Tuhan dan tujuan Tuhan dalam kehidupan saya dengan pasti. Saya pun juga nggak ngerti kenapa Tuhan memberikan berkat dan juga kenapa Tuhan mengizinkan malapetaka terjadi dalam kehidupan saya. Saya nggak ngerti untuk saat ini kenapa Tuhan mengizinkan virus COVID-19 melanda di negara kita, melanda di sekitar kita. Dan kita pun juga nggak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Banyak sekali saudara hal-hal yang menjadi misteri dalam kehidupan kita yang kita tidak tahu dengan pasti jawaban-jawabannya. Dan kalau saya lanjutkan daftar saya tadi, mungkin saya bisa menemukan ada ratusan, ada ribuan hal-hal yang saya tidak tahu dalam kehidupan saya. Dan saya pun saat ini belum tahu apa yang saya nggak tahu pada saat ini. Dan inilah saudara yang terkadang menjadi satu kegelisahan di dalam diri kita. Kita seringkali bergulat, bergumul dengan ketidakpastian, dengan ketidaktahuan dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk mencari jawabannya. Kita bergumul sedemikian rupa supaya kita bisa memahami, membuat hal-hal yang tidak mengerti ini menjadi masuk akal. Karena kita pikir kalau kita mengerti, kalau kita bisa memahami dengan akal pikiran kita, dengan nalar kita tentang hal-hal yang kita tidak tahu dalam kehidupan ini, kita pikir hidup kita akan menjadi lebih baik. Kita pikir kita akan menjadi lebih kuat. Kita pikir kita akan menjadi lebih bahagia, lebih sukacita karena kita lebih memahami hidup ini. Dan ternyata saudara, pencarian makna, pencarian akan hal-hal yang tidak kita tahu dalam kehidupan ini, dikatakan di kitab Yesaya yang baru saja kita baca, itu bisa saja menjadi hal-hal yang melelahkan. Karena bukan saja kita tidak dapat mengetahui segalanya, tapi mungkin saja kalau kita sudah tahu kebenaran, kita sudah tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita, itu belum tentu bisa membuat kita puas. Apa faedahnya kalau kita sekarang tahu kalau kita bakal hidup mungkin 50-60 tahun lagi dari sekarang?
Bukankah itu akan membawa lebih ketakutan dalam kehidupan kita? Saudara, terkadang kita terjebak dalam ketidaktahuan kita. Tapi di dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca di kitab Yesaya, kita tahu satu hal yang pasti, saudara, bahwa Tuhan tahu segala-galanya. He knows everything. Dan ini dikatakan, kenapa dia tahu segala-galanya? Karena dia adalah Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia adalah Allah yang kekal. Sebelum adanya dunia ini, saudara-saudara, sebelum konsep waktu itu ada, Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah menetapkan apa yang terjadi dari awal sampai akhir dunia ini. Dia pun sudah tahu juga apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan tidak hanya ia tahu, tapi Tuhan juga turut bekerja. Ia mengontrol setiap jalannya kehidupan ini, jalannya dunia kita ini. Dikatakan juga di ayat 28, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Artinya apa? Tidak ada yang mengejutkan bagi Tuhan. Tidak seperti kita mungkin lelah, kita mungkin lesu karena kita mencari hal-hal yang kita tidak tahu. Karena Tuhan sudah tahu segalanya. Itu dia katanya tidak terduga pengertiannya. Dan saudara, kemahatauan Tuhan ini adalah sesuatu yang tidak dapat kita selami. Ini sesuatu yang berbeda dengan pengetahuan kita. Pengetahuan akan Tuhan itu adalah pengetahuan yang melebihi akal pikiran kita, melebihi diri kita sendiri. Tapi inilah yang Tuhan nyatakan kepada kita. Dan disinilah saudara kita mendapatkan kekuatan seperti yang dikatakan di ayat ke-31. Saudara, kita mendapatkan kekuatan penghiburan bukan dengan jawaban-jawaban dari setiap pergumulan yang kita tidak tahu tersebut. Tapi kekuatan, penghiburan, pengharapan yang kita terima, kita dapatkan saat kita bersandar, saat kita melihat kepada Allah yang tahu segala-galanya. Karena ia adalah Allah yang berdaulat, saudara-saudara sekalian. Maka itulah ia layak menjadi pengharapan kita. Karena ia Allah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah kita bisa katakan ia adalah benteng perlindungan kita. Ia adalah tempat kediaman kita, tempat kita berteduh, saudara-saudara sekalian. Dan terlebih lagi, saudara-saudara sekalian, kita yang telah mengenal Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, misteri pengetahuan yang begitu besar, yang begitu indah dan begitu berkuasa ini dinyatakan kepada kita, anak-anak Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, memang kita tidak akan mengetahui Tuhan dengan tuntas dalam kehidupan ini. Kita tidak akan mengetahui segala misteri dalam kehidupan ini. Tetapi itu bukan menjadi persoalan lagi bagi kita. Karena sumber sukacita kita ada di dalam Tuhan semata. Dan itu sudah dinyatakan di dalam Kristus. Kristus yang mati bagi kita. Kristus yang saat ini menjadi pembela kita. Kristus yang hidup bagi kita. Kristus yang membawa kita berdamai kembali dengan Bapa di surga. Itulah saudara yang menjadi pengharapan kita, kekuatan kita dalam hidup ini. Jadi kalau kita saat ini saudara lagi bergumul, lagi merenungi hal-hal tentang hidup ini yang kita tidak tahu, saudara, mari kembali lihat kepada Kristus. Datang kembali, lihat, pandang wajahnya yang mulia. Dan disitulah saudara-saudara, kita akan dapatkan kekuatan yang baru. Kita akan dapatkan pengharapan, melihat bahwa Kristus adalah Allah yang berdaulat. Dan ia Allah yang melindungi, mengasihi, menjaga, menuntun hidup kita untuk senantiasa ada di dalam hadiratnya dan dipuaskan di dalamnya saja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, memang kami mengakui banyak hal yang tidak kami tahu Tuhan. Tapi satu hal yang pasti yang kami tahu, bahwa Engkau tahu segala-galanya. Dan itu cukup bagi kami Tuhan, untuk kami datang bersandar ke dalam hadirat-Mu dan juga berserah di dalam setiap kehendak-kehendak Tuhan. Biar Tuhan Kau pimpin di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar kami hidup senantiasa memuliakan nama-Mu
dan melihat Engkau sebagai satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kami yang penuh dengan pergumulan ini, Tuhan. Dan Tuhan, biar kami melihat wajah-Mu yang mulia di tengah-tengah penderitaan hidup kami. Meskipun kami tidak mengerti, tapi Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang beserta dengan kami. Dan Engkau Allah yang membawa kami di dalam sukacita dan pengharapan yang besar yang tidak dapat ditawarkan oleh dunia dan oleh siapapun juga di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.